رسول الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin mengupas setajam silet berkaitan dengan fitnah dari web hijau, ya. Yang tentu saja ini adalah bagi saya adalah sebuah fitnah besar. Kenapa dikatakan fitnah besar? Bahkan ghibah. Kalau kita melihat sepak terjang Wahabi, ya, sepak terjang Wahabi sejak zaman yaitu Ja'far Umar Thalib hingga sekarang ini, belum ada seorang pun tokoh Wahabi yang disinyalir sebagai tokoh teroris, dan belum pernah terdapat penangkapan dari seorang pun dari tokoh-tokoh Wahabi yang selama ini memberikan kajian. Tetapi fitnah ini sungguh biadab dan sangat luar biasa. Karena si penyaji tema ini, web hijau, hanya percaya pada kelompoknya, yang memang kelompoknya ini biasa mendata dan menghasut kelompok-kelompok tertentu yang ada di Indonesia yang tidak cocok bagi kelompok web hijau, yaitu kelompok anti-Wahabi. Karena baginya bagian dari komoditi politik, bukan karena paham agama. Kalau saya melihat pernyataan web hijau dalam berbagai aksinya mempertontonkan kebencian kepada Wahabi, itu sama sekali tidak didukung oleh ilmu, tetapi lebih bersifat yaitu fitnah-fitnah yang sengaja diambil dari para sesama anti-Wahabi, bukan hasil penelitian dan hanya sebuah bentuk yaitu telaah dari rasa ketidaksenangan belaka, bukan berangkat dari hati yang suci dan bersih, bukan berangkat dari keilmuan dan bukan berangkat dari pengetahuannya. Yang jelas bukan ahlinya berbicara agama, tapi ahlinya memfitnah. Jadi ini adalah fitnah. Kenapa saya katakan fitnah? Karena dipersepsikan sebagai narasi keburukan dari tokoh-tokoh Wahabi ini, yang selama ini menurut saya tidak ada yang memandang Wahabi dari kalangan aparat yang menyebutkan bahwa mereka itu orang-orang radikal. Semuanya berbicara dari sisi keilmuan. Kalau berbicara sesat menyesatkan, maka semua kelompok di Indonesia minus kelompok di Indonesia yang dalam hal ini Muhammadiyah, minus Muhammadiyah itu memang tidak pernah terlibat penyesatan-penyesatan. Tetapi yang paling sering terlibat adu cekcok, terlibat adu perdebatan di Indonesia, itu dari kelompok anti-Wahabi yang menamakan dirinya Aswaja dan kelompok
Wahabi, nama yang disematkan oleh anti Wahabi kepada, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, selama bertahun-tahun sejak munculnya sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang penulis Salafi di Jember, ya, pada waktu itu mereka adalah teroris. Buku yang di dalamnya mengungkap para tokoh yang terlibat terorisme di Indonesia. Saya lupa penulisnya, ya. Nah, itu adalah buku pertama yang kemudian mengundang kontroversi di kalangan Aswaja. Bahkan konon katanya orang ini sampai diminta untuk menghapus seluruh websitenya itu di internet dengan berbagai macam, yaitu sikap tegas keras yang dilakukan oleh pihak yang anti Wahabi. Nah, kalau menurut saya ini hanya akibat dari rasa tersaingi sehingga melahirkan sikap antipati terhadap orang-orang yang dituduh Wahabi, yaitu persaingan bisnis pendidikan. Karena yang menyaingi bisnis pendidikan dalam bidang pesantren ini adalah para kelompok-kelompok Salafi yang dinisbatkan dengan yang disebut-sebut oleh mereka sebagai Wahabisme. Di Indonesia yang marah itu pesantren-pesantren mereka ini. Dan tentu saja pesantren-pesantren yang dirintis oleh Salafi ini mampu menyedot ratusan bahkan ribuan orang dari sekitarnya. Ya, ini sangat menakutkan. Makanya saya ini anggap sebagai persaingan. Nah, itulah yang saya maksudkan dengan sikap anti Wahabi yang melabeli dirinya dengan Aswaja. Sebenarnya perasaan murka, bukan karena mereka itu tahu persis tentang Wahabi. Dan karena saya sangat mengerti cara berpikir mereka. Di grup-grup WhatsApp misalnya itu, kalau kita buka di grup-grup WhatsApp, semua cara berpikir mereka itu sporadis dan tidak lagi mengenal istilah diskusi, cara-cara baik. Pasti yang dikeluarkan adalah ucapan-ucapan, yaitu yang tentu saja sangat buruk. Ketika kita ajak diskusi baik-baik, mereka itu biasanya hanya bisa ngamuk-ngamuk dalam bentuk tulisan. Ini mereka-mereka yang ngaku Aswaja dari generasi-generasi mudanya seperti itu, sporadis. Dari kata-kata menunjukkan radikalismenya gitu. Bahkan seolah-olah lawan bicaranya itu dari mereka yang mereka anggap Wahabi itu adalah musuh, yang musuh bubuyutan yang harus tidak ada di bumi Indonesia ini. Itu kalau melihat cara berpikir mereka. Apalagi kalau melihat tokoh-tokoh yang anti Wahabi seperti Idrus Ramli misalnya, nyata sekali itu pola yang dikembangkan, pola pemikiran yang dikembangkan dari awal sampai akhir dari berbagai daerah yang dilakukan adalah mengikis pemahaman-pemahaman Wahabi yang menurutnya Wahabi itu sesat. Artinya kalau sudah sesat, menyesatkan, kalau kita lihat istilah dhalin, itu kalau di dalam Al-Quran, dhalin itu sama dengan Yahudi, sama dengan Nasrani. Ini takfiri baru gitu. Kalau kita lihat tafsirnya Ibnu Qasim, waladhdallin, itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani.
Itu di dalam Al-Quran. Nah, kalau dikembalikan kepada kata-kata seperti itu, sesat misalnya, Wahabi sesat, dalam pengertian dhallun atau dhallin tadi, nyata sekali yang dimaksud adalah Wahabi itu keimanannya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Ini cara berpikirnya mereka gitu. Kalau dalam dunia mantek mereka memang sengaja tidak takfir dalam pengertian langsung mengkafirkan, tapi pengertian sesat itu bisa lebih dari takfiri gitu. Kalau takfiri di dalam Al-Quran, misalnya terhadap ayat-ayat Allah, itu masih bersifat ba'udat, sebagian. Tapi kalau menyesatkan kelompok tertentu dari sisi pemahaman tafhim, kelompok Wahabi misalnya disesatkan dari pemahamannya, disesatkan dari sisi yaitu amaliyahnya dan sebagainya, maka sama halnya dengan memposisikan Wahabi itu pada kelompok Yahudi dan Nasrani. Itu ya. Nah, kita ingin sekarang berbicara berkaitan dengan inilah 70 nama tokoh Wahabi Indonesia yang masih aktif hingga saat ini. Ini adalah cara berpikir yang abnormal menurut saya itu. Karena apa? Yang bikin website juga tidak memiliki pengalaman dengan mereka itu. Hanya tentu saja sebagaimana biasa doktrin yang terjadi, dari mereka tidak ada pemikir-pemikir yang sehat gitu. Kalau kita lihat, karena semua didoktrin untuk anti Wahabi. Doktrin anti Wahabi itu lebih dari 70 nama tokoh Wahabi Indonesia yang masih aktif hingga saat ini. Lebih radikal bahkan. Tidak ada yang seradikal tokoh anti Wahabi ini gitu. Karena apa? Mereka membuat image-image jelek di mana-mana, menebarkan berbagai macam isu kebencian di seluruh penjuru, mengepung, jadi kebencian yang mengepung Wahabi ini ditebarkan di seluruh Indonesia. Dan mereka yang hadir, mereka yang muncul ke permukaan adalah anak-anak muda. Tadi istilah hadis itu yaitu ahdatsu asnan wa sufahaul ahlam. Mereka jiwanya muda-muda, tetapi pikirannya itu kalut gitu. Kusut cara berpikirnya. Karena biasanya lebih mengedepankan yaitu sesuatu yang tidak disukai oleh agama, pengrusakan dan sebagainya. Kalau sudah tidak bisa berhadapan dengan mereka yang disebut Wahabi, seperti itu, saudara. Nah, mari kita dengar dari video ini dalam bentuk tulisan yang ditulis oleh Web Ijo. Saya tidak mau tahu siapa namanya dia. Yang jelas apa yang ditulis ini mirip-mirip penulis dari Rafidhah. Sama halnya dengan Rafidhah. Ketika menulis yaitu kalimat-kalimat yang disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tentang image jelek terhadap Wahabi. 70 nama tokoh Wahabi Indonesia yang masih aktif hingga saat ini. Wahabi merupakan gerakan yang sudah lama mengakar di Jazirah Arab. Dengan kekayaan kerajaan yang dimiliki Arab Saudi, ia ingin menyebarkan pahamnya ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, pusat penyebaran paham Wahabi berada di Jakarta, sebuah universitas yang memberikan beasiswa kuliah yang berasal dari bantuan dana Arab Saudi adalah Libya. Itu di antaranya kalau kita perhatikan mereka menggunakan suara Google ya, menggunakan suara yang memang dalam aplikasi ada untuk merubah suaranya itu. Itu biasa-biasa saja menurut saya. Tetapi yang jelas apa yang ditampilkan oleh Web Ijo ini penghasutan luar biasa. Artinya bahwa Islam, kita tahu bahwa Mekah itu dan Madinah adalah pusat Islam. Mekah dan Madinah itu dulu adalah tempat pemerintahan Islam terkuat di dunia. Tidak berubah zaman Nabi, kemudian zaman Abu Bakar, Umar,
Utsman. Nah, jadi kalau kita lihat pemerintahan di Madinah, jelas bahwa Islam itu selama masih zaman Nabi dan para sahabat adalah Islam yang tidak berbeda dengan Islam di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian terjadi perbedaan ini yaitu setelah beberapa abad kemudian dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi berbagai perubahan, misalnya terhadap pengagungan terhadap jenazah, terhadap kuburan dan sebagainya. Kesirikan muncul kembali di Arab. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Suatu lokasi yang dahulunya itu memang tempat dakwah. Bahkan Siti Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal itu melarang para sahabat-sahabat Nabi berkunjung ke kuburan Nabi yang sengaja diletakkan di rumah Aisyah ketika itu supaya tidak didatangi orang. Namun silih berganti zaman berubah hingga terus menerus terjadi perubahan zaman, terjadilah perubahan yang mendadak di dalam Islam, yaitu yang tadinya bersih, banyak kuburan diratakan dan sebagainya di zaman Rasulullah, sebagaimana memerintahkan kepada Ali, ya Ali, kapan saja engkau ketemu dengan patung, robohkan, dan kalau ketemu dengan kuburan, ratakan dan sebagainya. Ini semuanya berbeda memang kondisi umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kondisi Islam di zaman sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sesudah beberapa ratus tahun kemudian. Nah, tentu saja pola yang dikembangkan ini oleh kelompok yang anti dan ingin menguasai Mekah dan Madinah seperti umumnya Rafidah, berjuang dengan berbagai macam cara masuk ke dalam yaitu kelompok-kelompok Islam, dan paling lembut memang Rafidah ini sehingga masuk ke dalam kelompok-kelompok Islam. Kelompok Islam apa saja? Bagaimana bisa menendang Wahabi dari Arab Saudi ini dengan berbagai macam isu yang dibuat oleh mereka. Ya. Nanti kita akan bahas dari sisi hadis berkaitan dengan Dajjal Isfahan dan sebagainya. Karena memang selama ini kalau kita lihat tidak ada istilah Mekah dan Madinah yang diserang oleh hadis-hadis Nabi, tapi yang diserang adalah Isfahan, yang ada Asbahan istilahnya, yang ada di Iran dan sebagainya. Tapi yang kita pahami di sini dikatakan bahwasanya Arab Saudi itu dengan biaya kerajaan menyebarkan paham Wahabi. Di antaranya adalah Libya yang ada di Jakarta, berpusat di Jakarta. Artinya kalau Libya, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Arab Saudi itu tidak boleh menyampaikan Islam. Yang boleh itu hanyalah web hijau ini yang bisa membangun Islam model web hijau gitu. Ini tentu saja sama dengan seorang ahli bisnis. Bagaimana ahli bisnis? Ahli bisnis ini dalam persaingan bisnis sudah pasti yang akan dilakukan bagaimana menggambarkan bisnisnya jauh lebih baik dari bisnis lawan bisnisnya. Di antaranya ya dalam promosi itu tadi mempromosikan pahamnya sendiri sebagai paham yang hebat, Islam yang luar biasa gitu. Dengan cara mencaci, mencerca, memaki-maki yaitu paham Wahabi tadi, yang seolah-olah itu bagian dari komoditi yang bisa menghasilkan uang gitu. Ya ujung-ujungnya nanti ke pesantren. Itu diantaranya. Mari kita dengar lagi ya. Arab dengan pengajar dari Arab Saudi dan negara-negara terdekat. Pemisahan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan hingga mengatur cara berpakaian yang dianggap paling sesuai dengan sunnah. Mereka memproduksi mahasiswa yang memiliki pola pikir amat konservatif dan cenderung radikal dari ajaran Islam. Paham seperti hukuman amputasi bagi pencuri, rajam bagi pelaku zina, hukuman mati bagi kaum gay, bahkan menghalalkan darah orang-orang yang dianggap menistakan agama. Dalam hal ini itu luar biasa kalau kita pahami dari web hijau ini ya. Kalimat-kalimatnya yang mengerikan gitu ya.
di mana di situ menyebutkan kalimat konservatif segala berkaitan dengan dakwah Islam. Mulai dari pendidikan Islam, istilah ala Wahabi yang dianggap menyuplai radikalisme di Indonesia. Kemudian mencoba merongrong bentuk pendidikan sebagaimana yang ditawarkan oleh Lipia misalnya. Padahal web hijau ini tidak pernah masuk ke pesantren artinya. Web hijau itu tidak pernah datang atau tidak pernah nyantri kalau kita lihat. Jangan-jangan web hijau ini bukan orang Islam. Kalau kita lihat, ini jujur saja, di seluruh lembaga-lembaga pesantren di Indonesia ini, lembaga pesantren yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau kita lihat pesantren ini ada aturan-aturan yang luar biasa. Mengapa harus Wahabi? Nggak usah jauh-jauh itu. Pesantren NU di seluruh Indonesia itu menanamkan yaitu hukuman yang ketat kepada laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka dipisah dalam bentuk pendidikan. Nah, di sini saja sudah kebohongan luar biasa yang dilakukan oleh web hijau ini, sengaja ingin memprovokasi umat Islam. Kemudian hukum rejam dan sebagainya itu memang ada dalam Islam. Kalau toh Arab Saudi melaksanakan hukum seperti itu memang hukum Islam. Tidak ada yang memungkiri itu. Ulama mazhab manapun tidak ada yang menolak hal itu. Mengapa web hijau ini tidak pernah belajar agama? Ini web hijau nih, webnya siapa gitu? Kalau kita lihat ini, yang jelas dia itu menampilkan berbagai macam kebohongan-kebohongan publik gitu. Kita lihat di pesantren-pesantren, karena saya juga pernah nyantri. Jadi dilarang itu antara perempuan dan laki-laki ketemu, bahkan oleh Pak Kiai bisa dihukum, dijewer kalau mengadakan pertemuan di luar pesantren kalau ketahuan itu. Jadi nampaknya apa yang diberitakan oleh Anda ini hoax semua gitu ya. Dari sini saja sudah hoax. Apalagi mau berbicara yang lainnya. Makin akan menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Anda ini bukanlah tidak ilmiah, lebih bersifat hasutan terhadap umat Islam. Karena memang di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi, hukum itu gay. Kalau gay melakukan hubungan-hubungan yang gelap, hubungan-hubungan yang di luar batas abnormal kemanusiaan, jelas itu dilarang oleh agama. Jangankan dalam agama Islam, dalam agama non-Islam saja, gay itu dilarang. Anda belajar Alkitab biar tahu itu. Di sini yang tentunya itu kalau kita ingin berbicara agama. Mengapa harus ke Arab Saudi? Jadi kalau pondok-pondok pesantren di sini itu menanamkan keketatan, itu sama, nggak ada bedanya dengan salafiyah Nahdiyah yang ada di Indonesia. Mereka melarang perempuan itu dengan laki-laki ketemuan yang enggak agar tidak terjadi hubungan zina dan sebagainya, tidak terjadi hubungan maksiat dan sebagainya. Bukan hanya Wahabi. Ribuan pesantren di Indonesia ini yang bukan Wahabi semuanya hampir seperti itu seluruhnya. Kemudian mereka itu dipisah pendidikannya, tidak dalam satu ruangan sekolah. Datang aja ke Madura sana itu kalau ingin tahu mempelajari pesantren-pesantren seperti itu. Masih sampai sekarang dipertahankan pendidikan laki-laki dan perempuan. Ya bahkan di situ dibatas, yaitu pondok pesantren laki-laki dan pondok pesantren perempuan, tempat tidur laki-laki dan tempat tidur perempuan. Itu ada batasan semua di situ. Lalu bagaimana Anda sebagai seorang muslim menyuruti hukum yang memang ada di Al-Quran? Apa maksudnya? Hukum mencuri itu ada dalam Al-Quran. Lah sekarang kalau memang Arab Saudi seperti itu hukum Islam, apa maksudnya Anda itu membeberkan Al-Quran? Tujuannya untuk menyetop Al-Quran, artinya Al-Quran itu supaya nggak dipakai umat Islam gitu. Toh di Indonesia pun tidak gampang dilaksanakan hukum seperti itu. Di Indonesia ini tentunya ada, yaitu prosedur untuk bisa melaksanakan hukum-hukum seperti itu. Kalau tidak itu tidak bisa dilakukan. Siapapun mereka itu.
Jadi toh kalau hanya wacana dalam dunia masyarakat itu biasa-biasa saja, wacana dulu di zaman khilafah Islamiyah saja. Kalau kita lihat ya, terlepas dari Hizbut Tahrir misalnya, kalau kita gali sejarah-sejarah Islam dari masa Rasulullah sampai masa Turki di sana, itu berlaku hukum-hukum seperti itu. Mengapa harus Arab Saudi yang Anda soroti itu? Berarti Anda tidak tahu sejarah itu. Mengungkap kebodohan Anda. Yang seharusnya Anda berpikir bahwa cara berpikir Anda itu benar-benar sudah keluar dari wilayah pemikiran Islam. Justru Anda itu berusaha merusak Islam dari dalam dengan membawa-bawa Islam, menurut saya seperti itu. Karena sama sekali tidak mencetuskan pemikiran-pemikiran Anda itu adalah bentuk kepedulian terhadap agama, tapi berusaha mengaduk-ngaduk agama dan mencoba yaitu melemahkan tadi maksud ayat-ayat Al-Quran tentang mencuri dan sebagainya, tentang berzina, direjam. Itu memang hukum Islam. Kenapa harus dirongrong? Dan itu Arab Saudi punya hukum sendiri, Indonesia lain. Tidak ada di Indonesia ini yang berjuang untuk menegakkan hukum Islam. Iya, kalau misalnya disetujui oleh DPR nggak apa-apa. Toh kalau hanya usulan, kalau hanya sekedar wawasan, tidak menjadi masalah. Itu bukan terorisme itu. Terlalu kuno cara berpikir Anda itu. Menurut saya Anda itu cuma menggunakan bahasa agar bisa dikatakan bahwa Anda itu seorang Muslim. Padahal kalau kita lihat cara berpikirnya ini memusuhi Al-Quran. Mencoba itu kemudian menarik-narik Libya dan sebagainya. Tentang tadi pembatasan perempuan tanpa mau melihat pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Pak Kiai itu lebih keras kalau kita lihat bagaimana aturan Bapak Kiai di pesantren-pesantren itu. Dibedakan antara perempuan dan antara laki-laki dan wanita di dalam pendidikan. Memang ada sebagian yang kumpul satu kelas, tapi itu pun dipisah. Misalnya bagian kanan perempuan, bagian laki-laki, bagian kiri laki-laki semuanya. Lah kalau sekarang Libya menggunakan seperti itu, ya biasa-biasa saja, tidak ada yang merongrong. Tahu nggak muridnya Libya dari mana saja itu? Dari semua lintas paham yang ada di Indonesia. Contohnya Abdullah Ulil Absor itu orang Libya juga. Banyak dari Libya, dari orang-orang sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama yang juga ada di Libya itu tidak sedikit. Mereka biasa-biasa saja, nggak jadi masalah. Toh itu memang bagian persyaratan. Sama halnya persyaratan saya misalnya masuk ke pesantren-pesantren di Nahdien, itu ada persyaratan. Dan itu harus dipenuhi. Dan tidak harus dilanggar. Sulit kalau dulu itu misalnya kita mau berbicara dengan wanita-wanita di pesantren, sulit banget, kecuali ketemuan di luar dan sebagainya. Jadi bagaimana cara berpikir Anda itu? Itu namanya cara berpikir jongkok di dalam memahami kondisi yang ada di dalam Islam. Nanti kita lihat lagi. Masjid yang dibangun oleh Arab Saudi di Indonesia. Mereka bahkan menjanjikan beasiswa kuliah di Arab Saudi. Kaum yang berpaham Wahabi di Indonesia seringkali mempromosikan kelompok teror seperti Hamas Indonesia, ISIS, Front Pembela Islam, Taliban, Al-Qaeda, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa Jadi kalau berbicara berkaitan dengan Wahabi seperti yang Anda gambarkan, itu ternyata jauh dari yang dimaksudkan dan dari yang diinginkan gitu. Karena kalau kita baca pendidikan, ya, masalah pendidikan tadi berkaitan dengan masjid-masjid ya, yang menjadi pembinaan ISIS dan sebagainya, sama sekali tidak terbukti. Dan kalau kita lihat dari seluruh pesantren yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh Wahabi itu justru mengajarkan kedamaian,
justru mengajarkan supaya mendukung program-program pemerintah. Mereka lebih banyak mengharamkan demo dan sebagainya. Mereka tidak pernah menyuarakan anti pemerintah sedikit pun. Silakan cari satu saja salafi. Satu saja salafi yang mengkritisi pemerintah. Cari satu saja orang Wahabi yang Anda maksudkan dalam daftar itu yang memaki-maki pemerintah. Silakan cari. Indikasi apa yang Anda lakukan terhadap, yang Anda tuduhkan terhadap Wahabi itu, bahwa Wahabi mengajarkan terorisme dengan fitnah, mendapatkan biaya, mendapatkan beasiswa dan sebagainya supaya sekolah. Sebenarnya Anda iri. Justru mereka itu memang ingin sekolah ke Timur Tengah. Lah contohnya Syahid Akil Syirat itu jebolan Wahabi. Toh tidak dihalangi murtad dari Wahabi. Banyak mereka-mereka yang menggunakan jasa Wahabi. Toh mereka itu hanya sekolah di sana supaya bisa bebas biaya. Di situ kalau kita ingin tahu. Dan mereka yang semuanya sekolah di Libya itu dari berbagai aliran. Memang bahkan dari aliran Toriko juga ada yang masuk ke sana. Karena mereka ingin bahasa Arabnya dan sebagainya. Itu pun tidak dilarang. Dari kalangan tahfidz, orang-orang yang hufat, dari kalangan hufat, yaitu penghafal Quran juga ingin mendapatkan beasiswa dengan mengikuti berbagai macam ujian di Libya supaya bisa ke Timur Tengah dan bebas mendapatkan beasiswa di Timur Tengah. Itu dari lintas golongan semuanya ada di sana. Toh ketika mereka pulang ke Indonesia masih tetap saja di organisasinya, itu banyak buktinya. Tidak berubah kebiasaannya. Begitu sampai di Indonesia mereka kembali, yang NU kembali ke NU, yang Muhammadiyah juga ada kembali ke Muhammadiyah. Seperti itu. Justru cara berpikir Anda terlalu kolot. Justru pikiran Anda itu apartheid dalam bidang keilmuan gitu. Tidak menunjukkan bahwa Anda orang yang leluasa menerima keberadaan orang lain. Toh kalau masalah pendidikan tadi, kalau kita lihat, itu dipisah pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Saya katakan bukan hanya terjadi di Wahabi. Ratusan tahun, mungkin ratusan tahun itu sebelum jadi NU, pesantren-pesantren di Indonesia sudah memisahkan laki-laki dan perempuan. Sebenarnya Anda itu tidak perlu jauh-jauh memahami Wahabilah, pelajari pondok pesantren. Semua pesantren disurvei dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia itu. Yang namanya pesantren pasti itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi perpikiran Anda ini jongkok. Analisis tumpul namanya itu di dalam memahami gerakan dakwah orang lain. Kemudian Syekh bin Bas itu, coba siapa yang masuk Syekh bin Bas? Apa selama ini Syekh bin Bas itu yang ada di Jogja itu kemudian terindikasi terorisme? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada seorang pun aparat yang mengatakan itu teroris. Halnya dengan tokoh-tokoh ya, seperti Syafiq Basalama, seperti Khalid Basalama, ya, seperti Abdul Hakim Amir Abdad, Yazid Jawaz. Tidak dikenal dalam kepolisian dia tokoh teroris. Coba mereka-mereka yang dikatakan teroris, semua di luar Salafi. Tidak ada yang bermanhaj Salafi itu. 70 orang yang dimaksud Anda itu semuanya kebohongan Anda kalau dia adalah tokoh teroris. Jadi Anda itu sebenarnya orang iri menurut saya itu. Atau mungkin Anda memang bukan dari Islam, kemungkinan. Apa? Karena mengkampanyekan seolah-olah hukum-hukum Islam tadi berkaitan dengan rejam, berkaitan dengan potong tangan, itu bukan dari Islam. Innalillahi wa inna ilaihi
rajiun. Zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat radhiyallahu anhum, sampai tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in, pemerintahan Islam pada waktu itu menjalankan hukum tersebut. Itu bukan hukum Wahabi. Anda ini siapa sebenarnya? Justru yang dipertanyakan, Anda ini siapa sebenarnya? Ngeri Anda ini, omongannya ngeri. Mengadu domba Islam gitu. Membahayakan cara berpikirnya web hijau ini. Karena sama sekali tidak menampakkan keislamannya, bahkan membenci hukum-hukum Islam tadi itu. Pendidikan Islam di Indonesia itu seperti itu. Jadi di sini nampak sekali apa yang dibicarakan oleh Anda sama sekali tidak punya landasan, tidak punya fakta, dan tidak akan bisa menunjukkan siapa di antara 70 tokoh itu yang dipanggil polisi. Dan kalau kita lihat, justru mereka itu banyak diundang oleh kepolisian, oleh aparat itu. Ya di antaranya Abdul Hakim Amir Abda pernah ngisi kepolisian, pernah ngisi kepolisian, bersama pernah ngisi kepolisian karena membawa kesibukan. Khalid Basma pernah ngisi kepolisian. Apa di antara mereka itu yang dituduh teroris? Coba. Jadi kalau kita lihat, ini adalah, kalau saya lihat ya dalam paradigma pemikiran keji seperti ini hanya ada dalam Rafidah yang sangat paling benci Wahabi itu. Kita lihat tuh, nanti bisa buktikan cara berpikir Anda itu. Nah disinilah kalau Rafidah itu memang anti dengan Arab Saudi, bagian dari peperangan. Arab Saudi dijadikan modal di mana-mana. Kalau saya lihat di grup-grup, Rafidah itu paling gencar menyerang Arab Saudi. Yang Anda omongkan itu persis nggak ada bedanya. Jadi ini bagian dari politik Iran. Membenci hukum Islam itu bagian dari politik Islam Iran gitu. Bukan lagi dianggap politik yang mendukung keislaman, tapi lebih politik mendukung paham Rafidah di Iran tuh. Kalau kita lihat di Iran tuh, kitab-kitab Iran, sebenarnya kitab-kitab yang lahir dari Rafidah ini yang perlu ditinjau ulang, seperti Biharul Anwar, kitab mengkafirkan seluruh sahabat Nabi, mengkafirkan seluruh Islam yang tidak mau mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib wilayatul imam. Dikafirkan seluruhnya sampai kiamat, yang disebut dengan istana Nabi. Jangan-jangan Anda dari sana. Jangan-jangan Anda dari sana. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, buka kitab-kitab. Ini sekarang kan ada berbicara Dajjal. Dajjal itu Wahabi katanya. Coba buka. Dajjal itu akan muncul dari Iran bersama 70.000 Yahudi. Isfahan, Iran, tempat Rafidah. Ini dari saya ya. Jadi Anda jangan dibabal. Itu menurut Nabi, nubuat Nabi. Anda kalau dengan saya jangan main-main. Saya hanya berbicara apa adanya. Menanggapi Anda yang provokatif. Semuanya adalah kebohongan dan analisis tumpul. Ini saja dari saya. Insyaallah kembali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.